Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda, apa kabar hari ini? Ya, hadir semua hari ini? Hadir, alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, sebelum belajar kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wabil islamida wabi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita mulai pembelajaran hari ini yaitu masih tentang ibadah haji dan umroh. Minggu kemarin kalian belajar tentang apa? Ada yang ingat nggak? Kemarin belajar apa ya kita? Ya? Bab zakat. Zakat? Setelah zakat apa minggu kemarin? Pengertian? Nah, itu pas sebelumnya lagi. Yang minggu kemarin ini kamu tugas mengerjakan apa? Haji dan umroh. Iya, haji dan umroh ya kan? Lupa. Lupa ini kan kamu mengerjakan tugas. Ya. Yaitu tentang haji dan umroh. Kemarin kita membahas tentang apa? Rukun, wajib, haji, syarat, haji, pengertian. Nah, terus kemarin ibu yang bahas itu kemarin tentang apanya? Tentang rukun, hukum-hukumnya ya. Kemudian kamu diminta oleh ibu untuk menyusun apa? Alur perjalanannya. Ini ada tugas kamu ya, siapa nih? Ini tugas siapa ini, Nak? Ya, sip. Berarti hari ini siap untuk presentasi? Ini udah dibikin, masa gak siap bisa presentasi? Atau Gena sebenarnya tadi bikin pakai apa? PowerPoint ya? Nah, pakai PowerPoint, nanti PowerPoint-nya kita buka, nanti Gena untuk siap memberikan presentasinya. Tapi tadi Ibu belum sempat menemukan punya Gena. Gena ini banyak data nggak di sini? Ya. Setelah kelompok Gena, kelompok siapa lagi yang mau mempresentasikan? Ini yang sudah ditempel? Siap? Presentasi Gen dicari. Siap? Siap ya, insya Allah siap. Sekarang kelompok Gena dulu boleh maju. Kelompok siapa ini? Kelompok 1 ya, yang sini ya. Ada berapa orang? 4, silakan maju. Nanti yang lain kalian di belakang tolong perhatikan apa yang disampaikan temannya. Kemudian apa? Kemudian boleh kalau tidak paham boleh bertanya. Apalagi apa yang kurang dari presentasinya? Kan kalian semua masing-masing sama tugasnya. Apa yang kira-kira kurang dari yang dibuat oleh Gena dan kawan-kawan? Ya, silakan Gena. Jadi harus diceritakan adalah apanya Gena diceritakan alur perjalanannya per tanggal, ya. Tanggalnya dari mulai kapan? Tanggal berapa? Tanggal perjalanan ibadah haji dari tanggal 9 sampai tanggal 9, 10, 11, 12, 13 ya. Jadi itu yang akan disampaikan oleh Gena. Silakan. Yang perhatikan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kelompok kami akan menampilkan PowerPoint yang udah aku buat tentang perjalanan ibadah haji. Jadi kita akan Jadi poin-poin yang akan kita bahas, pertama dari haji ada pengertian, syarat, hukum, rukun, wajib, dan sunnah. Dari umroh kita akan menjelaskan pengertian, syarat, rukun, wajib, dan sunnah, larangan haji dan umroh, dam haji, dan hikmah haji dan umroh. Gena boleh silakan duduk, terima kasih. Tapi tetap ada nilai dari upayanya. Yang mengumpul hari ini pokoknya ada nilainya. Ya, terima kasih Gena atas upayanya. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang bisa menjelaskan alurnya nggak? Alur tugasmu, Nak?
Ada yang bisa menjelaskan? Tidak ada. Ya, kalau begitu baiklah. Tidak ada, yang dari ibu aja. Jadi yang kita bahas sekarang ada alur. Ini juga sama nih. Ini yang sebenarnya yang mengerjakan ini sudah bagus nih. Sudah ada tanggalnya. Pelaksananya dimulai tanggal 8 Zulhijjah adalah ihram dan niat itu sebenarnya dari sebelumnya. Ya, dari sebelum ihram itu pasti sudah niat, ya. Setelah itu kemudian berihram. Ihram itu hukumnya apa? Hukumnya apa kemana? Wajib, ya. Ini kompetisi dasarnya haji dan umroh. Jadi setelah ini kalian diharapkan dapat, sebenarnya ini akan dinilai nih, menyajikan alur pelaksanaan ibadah haji. Tapi karena kalian sekarang belum siap, jadi sekarang silahkan dari apa yang ibu sampaikan, kalian bikin resumenya dalam bentuk alur, ya. Paham ya? Kalau alur berarti dari awal apa, kedua apa, ketiga apa, terus sampai terakhir apa, ya. Jadi yang ibu sampaikan ini kalian buat apanya? Resumnya berupa alur di dalam buku kalian. Ada yang bawa kertas HVS? Ibu selalu minta HVS kalau pelajaran ibu. Bawa nggak? Tidak ada. Ya, jadi silakan boleh di dalam kertas buku saja. Yang boleh bawa buku HVS boleh. Boleh, buku gambar boleh. Ya, jadi ini nih yang diharapkan nanti kalian bisa menyajikan alur. Jadi silakan dengan kelompoknya, nggak usah per orang satu, ya. Ya, jadi menyajikan alur pelaksanaan ibadah haji. Ini yang diharapkan setelah ini kalian bisa melakukan ini. Ya. Alur pelaksanaan ibadah haji. Yang pertama adalah ihram. Ihram itu apa? Ihram adalah melaksanakan niat ibadah haji. Ihram itu merupakan niat dalam masuk ke dalam ibadah haji. Nanti ibu minta pengertian ibadahnya apa, pengertiannya apa, hukumnya apa, tanggal berapa dilakukan, ya. Kemudian hukumnya apa ini? Iya, pintar, masih ingat berarti. Hukumnya rukun. Kemudian dari ihram itu dilakukan dari mana? Dari mikot. Ya, mikot itu apa? Ada dua, mikot makani. Yang pertama, mikot makani adalah mikot tempat, desa-desa di sekitar kota Mekah. Ini kota Mekah, ya. Ini sekitarnya adalah mikot, tempat dimulainya. Jadi ibadah haji itu ada mikot makan, tempat yang ditentukan untuk memulai. Ihram itu kan memulai ibadah haji. Jadi untuk memulai ibadah haji, ya. Kemudian ada mikot zaman. Nah, mikot zaman ini adalah ketentuan atau ketetapan waktu memulainya. Yaitu sebenarnya kalau niatnya sendiri itu bisa dari tanggal 1, ya. Ihramnya paling lambat sampai tanggal 10 Zulhijjah terbit fajar. Ya, terbit fajar pada tanggal 10 Zulhijjah. Ya. Kemudian ini hukumnya wajib. Kalau wajib bisa ditinggalkan enggak? Bisa, asal ya pintar, bayar denda, bayar dam. Kemudian yang kedua adalah mabis di Muzdalifah. Hukumnya adalah wajib dilakukan pada tanggal 9 Zulhijjah. Mulai waktu zuhur sekitar jam 12 siang sampai matahari terbenam atau maghrib lah, ya. Sampai maghrib, saat itu jamaah memohon kepada Allah, ya. Kemudian saat matahari tenggelam menuju ke Arafah. Mau ke Arafah mau apa? Untuk melaksanakan apa ke Arafah? Ini Arafah. Untuk melaksanakan ini jumroh ya? Ini jumroh. Arafah yang kedua ya? Oke, langsung kita ajak ke sini aja. Tadi harusnya apa dulu? Ke Arafah dulu. Habis dari Arafah, kemudian jumroh tanggal 10 Zulhijjah, jumroh Aqabah, ya, melempar sebanyak 7
lemparan. Nah itu sebenarnya dari Arafah itu ke Muzdalifah sambil ngambil batu ya. Nanti di Mina baru ini ya hukumnya wajib. Kemudian tahallul terakhir ini adalah rangkaian ibadah haji. Terakhir adalah tahallul. Dari sini masih ada ibadah lagi nggak sih? Yang rukun masih ada nggak setelah tahallul ini? Masih ada apa? Oh, ada tawaf. Pinter. Ada tawaf. Ya, kembali ke Mina, sa'i, kemudian ada tawaf nih. Nah, ada tawaf ifadah. Ini rukun. Ya. Tawaf ifadah ini adalah rukun. Caranya gimana tawaf itu? Ada yang bawa itu? Yang bawa itu? Bawa apa? Ya. Yang dimulai dari Hajar Aswad, ini ada sebelah kiri kita. Jadi berputar melawan arah jarum jam sebanyak 7 putaran. Tawaf ifadah itu adalah tawaf yang rukun dilaksanakan setelah jumroh. Ada tawaf lagi yang setelah ini? Ada, yaitu tawaf apa? Tawaf wada. Tawaf wada itu tawaf perpisahan. Setelah itu kan tadi tawaf sa'i, setelah sa'i ini ada. Ini Bukit Sofa, Bukit Marwah, ini berdali kecil dan di sini. Ya. 7 kali juga. Ini di dalam kondisi di dalamnya. Ya. Setelah ini ada tawaf lagi. Tadi yang kita bahas tuh, ya, ini tawaf wada adalah rangkaian melakukan sebagai itu nggak ada B-nya ya, sebagai tanda perpisahan dengan Ka'bah, ya. Setelah ini, setelah sa'i itu berarti sudah berakhirlah apa? Kegiatan pelaksanaan ibadah haji. Masih ingat nggak rangkaiannya? Ya, apa dulu tanggal berapa? Ini tanggal berapa? Ini tanggal berapa? Masih ingat? Atau mau diputar lagi? Udah, masih ingat ya. Kalau masih ingat, silahkan kerjakan per kelompok dan sekarang harus maju setelah ini. Ini kurangnya apa? Ada sini kelompok lain. Ini kurangnya apa? Temannya ada yang kurang nggak? Apanya yang kurang? Ini apanya yang kurang? Yang kurang itu adalah sini. Apa yang kurang? Sini ada yang mau satu kelompok satu sini. Satu kelompok satu. Satu orang satu kelompok sini maju. Melihat ini yang kurang apa? Pekerjaan temannya. Jangan melihat ini, lihat itu. Jangan melihat pekerjaan kamu, lihat itu. Apa yang bawa ke depan? Ke depan, satu kelompok ke depan, satu orang. Satu orang, lihat aja. Enggak disuruh apa-apa, cuma lihat aja. Yang kurang apa itu? Yang kurang apa? Lihat. Yang kurang apa dari temannya? Yang kurang apa? Lihat dari temannya. Silakan. Yang kurang apa? Sebelum kamu melakukan tugas kamu sendiri, kamu lihat, cek punya temannya. Yang kurang kira-kira apa? Yang kurang apa kira-kira? Satu orang lagi ada yang bisa mau lihat? Kelompoknya ada 5 ya, benar udah. Apa yang kurang? Supaya kamu bisa, ada yang inti yang kurang apa di sini? Tanggal ada, ya kan? Cara pelaksanaan ada. Apa yang kurang? Semuanya apa yang kurang? Judul mah enggak. Apa coba yang kurang? Ada yang tahu nggak yang kurang apa? Baju yang digunakan, boleh. Baju yang digunakan ketika ihram apa? Ya, belum ada. Apalagi? Yang belum ada. Yang belum ada adalah apa? Hukumnya apa itu? Mana? Wukuf di Arafah, hukumnya apa? Ada nggak di situ? Berarti yang kurang dari pekerjaan temannya ini apa? Hukum dan apa? Hukum dan belum lengkap. Ada yang apa? Pakaiannya apa? Tidak ada nggak di situ? Ya. Jadi ini bisa diperbaiki lagi. Punya siapa nih? Ya, boleh perbaiki lagi. Ya, dikit lagi perbaiki. Ya. Sok. Punya Gena yang tadi punya Gena malah belum bisa nih ya. Alurnya nggak kelihatan. Harusnya ini bentuknya seperti ini alurnya.
Jangan terlalu banyak pengertiannya. Intinya aja pengertiannya, ya. Jangan terlalu panjang, nanti nggak muat, ya. Kalau mau dilanjutkan dengan itu boleh. Di situ boleh. Lakukan ihram dengan niat dan tempat asalnya masing-masing. Kemudian seluruh jemaah haji berteduh di tenda sambil menunggu waktu wukuf di Arafah yang dimulai tanggal Zulhijjah ketika matahari terbit. Yang kedua ada wukuf Arafah. Tanggal berapa itu, Neng? Wukuf dilakukan tanggal 9 Zulhijjah. Dimulai saat waktu zuhur dan yakni sekitar pukul 12 hingga matahari terbenam, yaitu sekitar pukul 6 sore. Ada matahari mabit di Musdalifah. Setelah melakukan wukuf, jamaah meninggalkan Arafah menuju Musdalifah untuk menginap. Perjalanan dari Arafah menuju Musdalifah tersebut merupakan perjalanan yang dikenal sebagai perjalanan yang penuh perjuangan karena jutaan manusia berbondong-bondong berjalan ke sana sambil mengambil kerikil dan merengkal jumrah. Ada Jumrah Aqobah. Jumrah Aqobah dilaksanakan pada tanggal 10 Zulhijjah. Jamaah berangkat dari Musdalifah dan berjalan menuju Mina sebelum matahari terbit untuk melempar Jumrah Aqobah. Lemparan dilakukan sebanyak 7 kali. Jamaah bertahalul atau mencukur rambutnya dan kemudian baru diperbolehkan memakai baju yang biasa. Lalu ada tawaf ifadah. Setelah melakukan ibadah mabit dan melontarkan jumrah di Mina, jamaah menuju ke Mekah untuk melaksanakan tawaf ifadah dan melakukan sa'i. Tawaf adalah mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali sambil membaca sa'i. Setelah melakukan tawaf ifadah, jemaah melanjutkan ibadah sa'i, yakni berlari-lari kecil dari Bukit Safa ke Marwah sebanyak 7 kali. Jemaah yang melakukan sa'i artinya pelaksanaan ibadah hajinya telah selesai. Ya. Jadi dari apa yang disampaikan teman kamu, kira-kira menurut kamu ada yang kurang nggak dari pekerjaan temannya? Ada yang kurang nggak? Masih kurang. Ya masih kurang. Neng hukumnya, ya hukumnya yang belum ada. Ada yang tanyakan nggak sampai di sini? Silakan. Nggak ada yang tanyakan? Nggak ada yang nanya? Yang laki-laki ada yang nanya nggak ke temannya? Nggak nanya itu sudah tahu apa bingung? Nggak kedengeran? Nggak kedengeran. Iya, karena tadi disuruh buka ini nggak mau, jadi nggak kedengeran. Terus dia lihatnya ke papan tulis terus ya. Jadi tidak. Nah, lain kali ini pelajaran buat kalian bahwa presentasi itu menyajikan ke temannya. Jadi sajikan apa yang disampaikan. Ya, silakan duduk. Sajikan yang telah kalian kerjakan itu sajikan ke temannya. Ya. Silakan. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan. Ya, beri penghargaan atas upayanya. Semua orang kalau berupaya tidak akan sampai sempurna 100%, ya. Tapi dengan adanya upaya maka kalian akan belajar untuk terus lebih baik. Itu penghargaan untuk yang sudah mengerjakan hari ini. Nah, jadi ibadah haji itu adalah ibadah yang bersifat lahir dan batin. Jadi ibadah itu selain ibadah lahir, ibadah batin, ibadah apa lagi? Ibadah apa lagi ya? Lahir, batin, apa lagi? Ayo, apalagi kira-kira dari ibadah haji apalagi sih? Kalau dari Indonesia ke Mekah ada ongkosnya enggak? Jadi lahir, batin? Lahir, batin apa lagi? Bekal, ya. Apa itu? Masa ibadah bekal? Ibadah apa namanya? Ibadah yang berkaitan dengan ke harta, ya, harta, ya. Jadi ibadah berkaitan dengan harta juga. Itu diperlukan apa? Diperlukan manistato. Di dalam surat apa itu? Al-Hajj. Ayat di buku Al-Hajj, ayat bahwa haji dan umrah itu dikerjakan atau diwajibkan kepada yang manistata, mampu mengadakan perjalanan untuk beribadah haji. Jadi kesehatannya harus ada, keuangannya harus ada, ya. Kemudian di sana kita itu akan bertemu dengan banyak orang dari seluruh negara yang berbeda-beda kebiasaannya, yang berbeda-beda
cara beribadahnya beda-beda. Kita saja di Indonesia udah beda-beda caranya. Apalagi di Arab Saudi, di berbagai negara. Dengan begitu kita harus apa ya kalau di sana? Harus saling menghargai dengan orang yang berbeda dengan kita. Di kelas kita ada yang berbeda? Beda-beda, ya. Apakah dari haji ini akan menjadi buat kita akan menjadi pelajaran apa kira-kira? Selain keikhlasan pada Allah, tadi yang bahwa kita berbeda-beda, maka kita harus bersikap toleransi. Ya, walaupun kita berbeda-beda, tapi tetap harus saling menghargai. Kita bisa memahami apa yang dilakukan orang lain walaupun tidak sepaham dengan kita. Ya, memahami orang lain tanpa harus sepaham dengan orang tersebut. Itu mungkin yang kira-kira yang dapat kita ambil, dapat kita petik dari apa yang terjadi di dalam ibadah haji dan umroh. Selain tadi keikhlasan karena Allah, kesiapan lahir, kesiapan batin, kesiapan finansial. Ya, jadi silahkan dikerjakan ulang. Ini kita masih punya waktu, ya, sampai nanti pulang. Ini diperbaiki pekerjaannya, walaupun tidak dipresentasikan, tapi berarti nilai kalian kurang dari yang seharusnya. Tapi kecuali yang tadi sudah presentasi, nilainya akan lebih. Ini tapi harus diperbaiki. Ya, Gena bisa pakai ini Bu, ambil aja, itu bisa dicabut. Ya, demikian yang kita lakukan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Silahkan dikerjakan ulang.